Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, para mahasiswa yang sedang mempelajari desain organisasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi modern, masih bersama fasilitator saudara, saya Akadun. Namun sebelum mempelajari struktur organisasi modern, kita akan mengulang sedikit tentang struktur organisasi adhokrasi atau struktur organisasi ad hoc. Seperti yang terlihat di dalam gambar, biasanya struktur organisasi ad hoc ini ada dalam sebuah penyelenggaraan atau kegiatan atau program atau proyek. Nah, biasanya ada lengkap nih strukturnya. Pertama, biasanya ada pelindung, ada pengarah, ada penasehat, ada apa lagi ya. Nah, itu biasanya ya, yang biasanya orang yang penanggung jawab gitu ya, yang di atasnya itu yang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan operasional gitu. Nah, baru nanti yang pekerjaan operasional itu biasanya ketua atau kepala proyek atau ketua panitia gitu, penyelenggara gitu ya. Nah, kadang-kala ada wakil ketua, tapi kadang langsung sekretaris, langsung bendahara gitu ya. Tapi ada juga misalkan departemen, bidang, seksi gitu ya. Misalnya kalau ada contoh di dalam struktur organisasi ini biasanya di dalam kepanitiaan. Ya, misalnya kalau dalam pemerintahan itu misalnya ada panitia seleksi jabatan tinggi pratama di suatu kabupaten atau di suatu provinsi. Maka di situ ada ketuanya, lalu ada anggotanya. Nah, itu biasanya langsung jadi ketua langsung anggota, walaupun dibantu dengan sekretariatan. Nah, ada lagi misalnya kalau misalkan ada panitia UAS di suatu perguruan tinggi gitu ya, maka ada penanggung jawab, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada bidang-bidang atau seksi-seksi. Nah, demikian juga misalkan ada panitia peringatan 17 Agustus gitu ya, bisa. Nah, itu bisa saja ada lengkap gitu, ada penanggung jawab, ada pelindung, ada pengarah, ada penasehat gitu ya. Lalu ada ketua, ada koordinator bidang gitu ya. Lalu ada anggotanya. Nah, itu biasanya struktur organisasi ad hoc. Dan anggotanya bisa dari organisasi lain, baik secara perorangan maupun secara organisasi, artinya dikirim organisasi. Jadi yang duduk di dalam kepanitiaan itu, dalam struktur organisasi itu bisa secara perorangan maupun secara dikirim oleh organisasi masing-masing. Nah, bagaimana pembagian kerja dalam struktur organisasi ad hoc? Pembagian kerja berdasarkan unsur pembuat keputusan, fasilitator, dan pelaksana operasional. Pembuat keputusan merujuk kepada ketua panitia atau kepala proyek. Meskipun kadangkala di lapangan muncul terminologi lain seperti tadi penanggung jawab, pelindung, pengarah, seperti tadi penasehat, hanya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu saja. Jadi ya, tidak mau bekerja tapi dia yang harus dihormati gitu, harus diberikan tempat gitu. Nah, biasanya muncul itu penanggung jawab, pelindung, penasehat atau pengarah gitu. Fasilitator yang mengurus kegiatan ketatarusahaan atau kesekretariatan adalah sekretaris. Fasilitator yang mengurusi keuangan adalah bendahara, di mana bendahara ini di samping berfungsi mengurusi kas organisasi atau kepanitiaan, juga anggota panitia yang mengurusi pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan biasanya itu. Anggota panitia atau organisasi lain berdasarkan kegiatan panitia atau organisasi ad hoc yang dibentuk
apakah untuk kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan. Misalnya untuk panitia ad hoc peringatan Maulid Nabi, maka anggota operasional berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan peringatan Maulid. Contohnya, ada anggota yang mengurusi operasional acara, dokumentasi, publikasi, konsumsi, sarana, prasarana, dan humas. Anggota organisasi yang berposisi sebagai pelindung, penanggung jawab, pengarah, penasehat pada umumnya eksposio. Sedangkan anggota lainnya dipilih dari perwakilan organisasi atau perorangan. Bagaimana departementasi di dalam struktur organisasi ad hoc? Departementasi dalam struktur organisasi ad hoc pada umumnya dibagi menjadi struktur pengambilan keputusan, fasilitator, dan operasional. Anggota operasional biasanya didasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan ad hoc tersebut. Misalnya dalam panitia ad hoc peringatan Maulid Nabi, maka organisasi operasional adalah seksi acara, seksi konsumsi, seksi publikasi dan dokumentasi, seksi sarana prasarana, dan seksi keamanan. Bagaimana rantai komandonya? Dalam struktur organisasi ad hoc, rantai komando dari ketua langsung kepada para anggota fasilitator dan operasional. Sedangkan di tingkat operasional biasanya hanya terbagi dua, yaitu ketua seksi atau koordinator dan anggota, sehingga rantai komandonya dari ketua atau koordinator kepada anggota. Rentang kendali dalam struktur organisasi ad hoc, ketua membawahi para anggota, fasilitator dan operasional. Sekretaris membawahi beberapa anggota, bendahara mengawasi beberapa anggota, serta ketua seksi atau koordinator mengawasi beberapa anggota. Dalam struktur organisasi ad hoc, model pengambilan keputusan disentralisasi melalui rapat panitia atau rapat koordinasi. Namun demikian, keputusan akhir ada pada ketua. Formalisasi dalam struktur organisasi ad hoc, formalisasi dalam bentuk surat keputusan. Dalam surat keputusan ditentukan jabatan dan fungsi masing-masing. Nah, di samping struktur organisasi ad hoc, juga sangat penting itu dalam organisasi yang tradisional, struktur organisasi yang tradisional itu adalah birokrasi mesin. Nah, dalam birokrasi mesin itu terdapat bermacam-macam komponen. Biasanya ada yang namanya strategi afek, ada yang namanya strategi media line, ada operating pool, ada support staff, ada teknostruktur. Apa itu? Salah satu dari kelima bagian tersebut dapat mendominasi sebuah organisasi. Jika kontrol berada di operating core, maka keputusan akan didesentralisasi, menciptakan birokrasi profesional. Jika strategi APEC dominan, maka kontrol disentralisasi, dan organisasi merupakan struktur organisasi yang sederhana. Jadi kalau misalnya di dalam suatu kabupaten gitu ya, jika keputusan-keputusan diserahkan kepada kepala dinas, maka itu akan berarti menciptakan birokrasi profesional. Namun jika tetap perusahaan-perusahaan ada di tangan bupati, maka kontrolnya disentralisasi dan merupakan struktur yang sederhana. Jika kontrol di middle line management, maka akan ditemukan unit otonomi yang bekerja dalam struktur divisional. Jika analisis dalam teknostruktur dominan, kontrol akan dilakukan melalui standarisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi mesin. Jika support staff yang mengatur, maka kontrol dilakukan melalui penyesuaian bersama, mutual adjustment, dan dimulai advokasi. Nah, jadi advokasi tadi muncul karena yang bekerja itu bagian pelaksana, pendukung-pendukungnya. Nah, ini ya. Maka akan terjadi jadi misalnya ada di dalam pengadaan barang jasa, maka dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa. Nah, maka panitia seperti itu yang mendukung semua dari beberapa dinas gitu ya, beberapa lembaga, beberapa yang dikerja gitu, maka akan terjadi advokasi kalau semacam itu. Nah, ini birokrasi mesin ya. Jadi kalau birokrasi mesin itu jika teknostruktur dominan gitu ya. Kalau birokrasi profesional, jika yang pengambil keputusan itu diserahkan kepada operating core, jadi pelaksana tugas inti dari suatu organisasi tersebut.
Nah, jika desentralisasi, maka sepertinya efek. Nah, pertama di dalam struktur organisasi modern itu adalah struktur organisasi jaringan. Nah, biasanya struktur organisasi jaringan ini ada kelompok eksekutif. Nah, ini ada lagi yang berbasis misalkan perusahaan periklanan, ada lagi yang berbasis dengan self representative, ada lagi public, ada lagi konsultan penelitian macam-macam. Jadi saya contohkan saja ini misalkan ini bagaimana pembagian kerja dalam struktur jaringan. Ini pembagian kerja dalam struktur organisasi jaringan berdasarkan teknologi inti. Jadi teknologi inti adalah struktur organisasi unit kerja yang menjadi basis usaha atau usaha masing-masing organisasi. Jadi ada usaha yang bidang menghasilkan baterai atau power supply gitu. Ada yang menghasilkan IC saja gitu, IC CPU gitu. Ada monitor saja gitu. Nah itu biasanya perusahaan-perusahaan inti yang berbasis pekerjaan usaha masing-masing. Anggota organisasi dalam struktur jaringan adalah organisasi perusahaan lain. Jadi dari struktur jaringan itu tadi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan litbang, ada perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, ada yang bergerak dalam penjualan saja, ada yang perakitan saja gitu. Nah, tapi ada juga perusahaan inti yang mengurusi semua perusahaan itu. Nah, misalnya nih ada suatu perusahaan di bidang perakitan komputer untuk memutuskan produksi personal komputer dengan tidak membangun pabrik sendiri, tetapi memanfaatkan perusahaan lain. Bahkan perusahaan tersebut hanya menyewa ruangan berukuran 8x8 meter untuk kantornya. Perusahaan itu hanya dimiliki oleh 2 orang tersebut dan hanya memiliki 6 seorang pegawai. Tapi bisa menjadi suatu perusahaan yang bisa menguntungkan. Untuk mengembangkan model personal komputer, perusahaan tersebut bekerjasama dengan lembaga penelitian universitas ternama untuk membuat model-model personal komputer. Setelah mendapatkan model yang terbaik, lalu dia perusahaan inti itu ingin mendapatkan perangkat keras itu dari bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang memproduksi IC, power supply, monitor, CPU gitu ya. Lalu untuk melakukan perakitan perangkat keras personal komputer tersebut bekerjasama dengan pabrik perakitan di negara lain, misalnya tadi seperti Korea Selatan, untuk merakit personal komputer yang bahan bakunya dipesan dari berbagai perusahaan. Jadi untuk dirakit di sana, misalkan untuk CPU atau IC-nya tertentu dari pabrikan A, untuk monitor dari pabrikan B gitu ya, untuk power supply dari pabrikan C, untuk sound system dari pabrik lain lagi, pabrikan yang lain. Nah, lalu nanti ketika dia bekerja sama dengan perusahaan iklan dan penjualan gitu ya, setelah ada pemesanan berapa buyer untuk bekerjasama dengan dia meminta mengirim tadi perusahaan-perusahaan tadi mengirim berapa perangkat itu dikirimkan ke pabrik perakitan sudah dirakit. Nah, setelah dirakit bekerjasama dengan jasa pengiriman barang gitu ya, maka di sana kalau perusahaan yang perakit itu suruh mengirimkan barang ke tempat-tempat buyer gitu ya. Setelah buyer itu mengirimkan uang ke bank yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Wah, jadi tanpa orang yang bagian pabrik, bagian produksi, tanpa orang bagian periklanan, bagian sales gitu, tanpa orang bagian keuangan gitu ya, perusahaan itu, tapi semuanya menggunakan perusahaan-perusahaan lain. Nah, itulah yang namanya struktur jaringan. Untuk melakukan promosi hasil produksi, perusahaan bekerjasama dengan perusahaan periklanan. Untuk menampung hasil pembayaran-bayar, perusahaan membuka rekening bank sehingga buyer yang memesan diminta langsung untuk mengirim uangnya ke rekening tersebut.
Nah, dengan demikian pembagian kerja berdasarkan struktur organisasi masing-masing rekanan. Anggota struktur jaringan adalah perusahaan atau organisasi lain. Nah, itu jadi pembagian kerja semacam itu di dalam struktur jaringan itu. Apa kalau begitu tugas dari pemimpin organisasi inti dan 6 pegawai tadi? Ya tadi mengecek saja lalu lintasnya aja, alur untuk memesan barang gitu ya, untuk uangnya sudah terima atau tidak, mengecek itu saja kerjaannya. Jadi sangat mudah gitu, tapi hasilnya sangat hebat, fantastis. Bagaimana debat administrasi dalam struktur organisasi jaringan? Debat administrasi dalam struktur organisasi jaringan berdasarkan jenis perusahaan masing-masing perusahaan rekanan. Jadi kalau ada perusahaan perikanan ya, misalnya di perikanan ada perbankan, ada pabrik perakitan, ada litbang, ada produsen perangkat keras, sound system gitu, di masing-masing organisasinya itu, di perusahaan masing-masing gitu ya. Bagaimana rantai komandonya? Rantai komando antara perusahaan inti dengan perusahaan rekanan diatur dalam suatu MOU atau kontrak kerja. Sedangkan rantai komando dalam struktur perusahaan rekan tergantung dari masing-masing struktur organisasi perusahaan masing-masing. Perusahaan inti memberikan perintah, tepatnya permohonan kepada perusahaan rekanan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kontrak kerja atau MOU. Bagaimana rentang kendali? Perusahaan mengendalikan dan mengawasi kualitas produk, barang dan jasa yang telah disepakati dalam kontrak kerja dengan berbagai cara, misalnya dengan survei konsumen. Jadi kalau misalkan barang yang diproduksi dirakit gitu, barang yang hasil perakitan dari perusahaan inti tersebut, setelah diterima maka dimintai komentarnya setiap konsumen itu bagaimana barang yang dibelinya itu. Itu salah satu rentang kendali. Rentang kendali di perusahaan rekanan tergantung dari struktur organisasi rekanan masing-masing. Jadi kalau rentang kendali di perusahaan masing-masing ya silakan aja ke perusahaan masing-masing gitu. Bagaimana model keputusan tentang spesifikasi produk dan berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan, keuangan perusahaan di tangan direktur perusahaan inti. Keputusan tentang operasional masing-masing kegiatan perusahaan rekanan berada pada perusahaan masing-masing, terutama bagaimana struktur organisasi masing-masing perusahaan rekanan tersebut. Jadi kalau bagaimana pengambil keputusan silakan. Tapi kalau untuk penentuan spesifikasi produk dan mutunya dan lain-lainnya yang berkaitan dengan produk, dengan promosi, pemasaran itu tetap ada di tangan perusahaan inti. Keinginan seperti apa gitu ya. Modelnya seperti apa. Nah, walaupun penawarannya ya diberikan kepada perusahaan-perusahaan rekanan gitu. Formalisasi dalam struktur organisasi jaringan MOU atau kontrak kerja merupakan bentuk dari formalisasi. Sedangkan formasi di masing-masing perusahaan rekanan tergantung dari struktur organisasi perusahaan rekanan. Nah, perusahaan jaringan juga biasanya struktur organisasi jaringan juga biasanya juga terdapat di dalam struktur organisasi pemasaran yang berbentuk multi level marketing ya. Nah, itu biasanya struktur jaringan. Misalkan upline-nya siapa, downline-nya siapa. Misalkan ada downline si upline-nya A, lalu ada downline-nya B, C, D. Dan downline B ini ada lagi MNO gitu. Terus saja begitu ya. Itu biasanya juga termasuk dalam struktur jaringan gitu ya. Nah, hampir sama dengan struktur organisasi jaringan, ada juga yang namanya struktur organisasi virtual. Nah, seringkali kita, terutama para mahasiswa, memahami bahwa struktur virtual itu adalah struktur organisasi di mana di sana ada fasilitas TIK. Jadi disangkanya bahwa yang namanya struktur organisasi virtual itu apabila organisasi yang menggunakan menggunakan TIK di dalam penyelenggaraan organisasinya, di dalam pelaksanaan organisasinya, dalam kegiatan-kegiatan organisasinya. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya struktur organisasi virtual itu hampir sama dengan struktur jaringan, tapi struktur itu
kalau dalam virtual itu sifatnya perorangan gitu, anggota-anggotanya itu. Jadi ada misalkan struktur organisasi inti. Nah, kalau organisasi intinya di struktur Google Play Store mungkin saja sama seperti struktur organisasi tradisional. Apakah ini dan staff, ada fungsional, divisional gitu ya. Tapi ini struktur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program, misalnya ini ada struktur virtual pembuatan film Sundel Bolong gitu ya. Maka misalkan organisasi inti yang menjadi produser itu menunjuk misalnya sutradara. Nah, sutradara lah yang suruh memilih, maka terjadilah casting gitu ya. Nah, casting untuk para pemain. Juga dia sutradara juga merekomendasikan penata musik, lighting, bagian sarana-prasarana, bagian apa, pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pembuatan film itu biasanya diangkat oleh produsernya sendiri di dalam organisasi inti ya, itu. Nah, saudara sendiri yang memilih pemain. Nah, walaupun saudara memilih pemain, tapi tetap misalnya harus berkoordinasi dengan produser gitu ya. Nah, itu jadi berbeda ya, tentu saja organisasi struktur virtual itu dengan struktur organisasi apapun gitu ya, tapi menggunakan TIK, bukan itu pengertiannya yang namanya struktur organisasi virtual itu. Bagaimana pembagian kerja dalam struktur organisasi virtual? Struktur organisasi virtual hampir sama dengan struktur organisasi ad hoc, yaitu keanggotaan memiliki batas waktu. Biasanya selesai kegiatan atau program, maka struktur organisasi tersebut bubar. Misalnya proyek pengadaan jalan. Nah, setelah proyek pengadaan jalan itu selesai, jalan sudah ada, maka organisasi itu bubar. Demikian juga panitia 17 Agustan. Nah, begitu selesai 17 Agustan, ya bubar juga. Panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, begitu selesai penerimaan mahasiswa barunya, maka bubar juga. Nah, itu biasanya ad hoc atau organisasi virtual seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, keanggotaan dalam struktur organisasi bersifat perorangan, yang berbeda dengan struktur organisasi jaringan di mana keanggotanya berasal dari perusahaan atau organisasi. Nah, ini kalau ad hoc maupun tadi bisa dari perorangan dan dikirim oleh suatu organisasi, tetapi kalau yang namanya virtual ini sifatnya adalah perorangan. Keanggotaan struktur organisasi virtual lebih cenderung berdasarkan keahlian ketimbang organisasi ad hoc. Jadi kalau di ad hoc itu bisa saja serabut lah yang pokoknya yang mau kerja, tapi kalau di dalam organisasi virtual itu harus betul-betul orang profesional yang ahlinya gitu. Pembagian kerja struktur organisasi virtual sangat tergantung dari tujuan dan sasaran kegiatan. Misalnya dalam struktur organisasi pembuatan film, maka akan terbagi menjadi produser, sutradara, penulis skenario, pemain, lighting, pengambil suara, dan lain-lain. Pemain misalnya terbagi menjadi pemeran utama laki-laki, pemeran utama perempuan, pemeran pembantu laki-laki, pemeran pembantu perempuan, figuran, pemeran pengganti gitu ya. Dalam organisasi penyelenggaraan SEA Games misalnya ada SC, ada OC, pelaksana pertandingan, panitia pertandingan percabang, olahraga, sesi pembukaan penutupan SEA Games gitu, promosi, pelaporan. Nah, itu ada pembagian-pembagian kerja semacam itu. Anggota suatu struktur organisasi tidak tetap. Artinya setiap anggota mungkin tidak akan dipakai lagi setelah struktur organisasi bubar atau dibubarkan. Misalnya dalam event SEA Games setelah penyelenggaraan selesai, tidak tahu siapa yang akan mengerjakan pelaporan, periklanan, panitia percabang berolahraga kecuali pada penanggung jawabnya saja. Dalam pembuatan satu judul sinetron, maka para anggota tidak menjadi anggota lagi manakala sinetron atau film tersebut telah selesai. Kalau ada judul baru sinetron lagi, maka akan melakukan rekrutmen baru gitu ya. Kalau ada event yang lain gitu ya, misalkan event olahraga lain gitu ya, kegiatan lain, maka dicari yang baru lagi gitu. Atau bahkan rekanan yang baru gitu.
Bagaimana departementalisasi dalam struktur organisasi virtual? Departementalisasi dalam struktur organisasi virtual dalam bentuk penggabungan beberapa kegiatan jenis, misalnya publikasi dan promosi, meliputi publikasi dan promosi media cetak, elektronik, dan banner. Beberapa cabang olahraga misalnya didepartementasikan menjadi atletik, renang, senam, permainan, dan olahraga permainan. Rantai komando dalam pembuatan film atau sinetron, maka dari produser kepada sutradara, baru dari sutradara kepada para masing-masing bagian, lighting, pemain, sarana, prasarana, musik gitu ya. Rantai komando dalam penyelenggaraan SEA Games, maka rantai komando dari SC ke OC, OC ke koordinator setiap kegiatan, dari setiap koordinator kepada para pelaksana. Rentang kendali, prosedur mengawasi seluruh anggota organisasi dan kegiatan organisasi termasuk sutradara sampai ke bawah. Sutradara mengawasi bagian lain. Dalam organisasi penyelenggaraan SEA Games, SC mengawasi OC. Ketua OC mengawasi masing-masing koordinator kegiatan. Koordinator kegiatan inilah mengendalikan para pelaksana. Dalam pembuatan film, sentralisasi menjadi model pengambilan keputusan terutama terletak di tangan produser dan sutradara. Dalam penyelenggaraan SEA Games, pengambilan keputusan secara kebijakan di tangan SC. Dalam pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing koordinator kegiatan. Formalisasi dalam pembuatan film atau sinetron dalam bentuk kontrak kerja. Sedangkan dalam penyelenggaraan SEA Games dapat berupa SK atau kontrak kerja. SC dan OC diformalisasikan dalam bentuk SK, surat keputusan. Misalnya surat keputusan presiden. Sedangkan koordinator kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk kontrak kerja. Nah, di samping tadi, jadi pada dasarnya ada yang virtual, ada yang jaringan ya. Nah, seperti tadi kalau pada dasarnya ada perusahaan intinya baik virtual dan jaringannya, dan ada juga perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya ini. Nah, di samping struktur organisasi virtual dan jaringan, ada juga yang namanya struktur organisasi pembelajar ini. Ada top manajemen, kalau pembelajar itu ada tim marketing, ada tim IT, tim pergudangan, tim pembelian, tim penjualan produk makanan dan tim penjualan produk pakaian. Nah, ini juga termasuk organisasi pembelajar itu semuanya terus belajar gitu ya. Terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan pelanggan, kebutuhan masyarakat gitu ya. Itu bagaimana caranya supaya terus belajar supaya bisa penuhi. Kenapa organisasi pembelajar ini diperlukan? Organisasi pembelajar diperlukan karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen itu terus berubah. Ya, juga ada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan gitu. Maka ya harus tentu saja ini akan merubah organisasi. Nah, oleh karena itu organisasi yang ada itu harus menjadi learning organization atau organisasi pembelajar. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat